PPG Guru Tertentu tahun 2025 dengan materi Matematika kelas 7 penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di MTS Negeri 2 Oku Timur, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, kalau semuanya baik berarti kalian siap untuk belajar. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa supaya pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Doa akan dipimpin ketua kelasnya. Anak-anak dapat, ayo pimpin baca doa, maju ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Sadaqallahul azim. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak dapat. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Untuk memimpin lagu, silakan anak Najili pimpin ke depan. Untuk siswa yang lain, silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak Najili. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, kalau semuanya hadir berarti semuanya siap untuk belajar ya. Sekarang kita masuk ke sesi kesepakatan kelas ya. Jadi selama jam pelajaran kita ada kesepakatan kelas nak ya. Kesepakatan kelas yang harus kita sepakati kira-kira apa nak? Saya Apa? siswa tidak boleh keluar masuk saat jam pelajaran. Ya, siswa tidak boleh keluar masuk saat jam pelajaran ya. Ada lagi nak kesepakatan kelas apa ini? Saling menghormati antar teman dan guru. Ya, saling menghormati antar teman dan guru. Ada lagi nggak kesepakatannya nak? Apa Fiona? Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Nah, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Ada lagi nak? Apa lagi? Menyelesaikan tugas dan PR tepat waktu. Nah,
menyelesaikan tugas dan PR tepat waktu. Berarti itu ya kesepakatan kelas kita selama kita belajar hari ini ya. Kesepakatan kelasnya sudah kalian disebutkan sendiri. Yang pertama ya, tidak boleh mengumpulkan tugas terlambat atau mengumpulkan tugasnya harus tepat waktu. Kemudian harus menghargai guru dan teman ya. Kemudian juga kalian harus jaga kebersihan kelasnya ya, untuk kesepakatan kelasnya. Ya, kira-kira paham ya kesepakatan kelasnya? Paham. Sekarang kita lanjut ke materi pembelajaran kita ya Nak ya. Kesepakatan kelas saya sudah, kita masuk ke materi pembelajaran, tapi di sini Ibu ingin menyampaikan dulu motivasi untuk kalian ya. Motivasinya, kalau kalian belajar, rajin belajar ya, atau kalian menuntut ilmu, itu yang namanya ilmu investasi ya, untuk kalian nanti, investasi untuk kalian masa depan. Jadi rajin-rajinlah belajar. Ya, sekarang Ibu kita masuk materi kita hari ini. Sebelum masuk materi, Ibu ingin menanyakan dulu materi kita yang minggu lalu Nak. Materi kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Apa? Bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bilangan 0, bilangan negatif min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Iya, ya. Jadi bilangan bulat itu dia himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0 dan bilangan bulat negatif. Masih ingat kan semuanya materi minggu lalu? Masih. Kemudian caranya juga bisa kita tuliskan pada bentuk yang namanya garis bilangan. Sekarang perhatikan tujuan pembelajaran ya. Ibu sebutkan tujuan pembelajarannya. Perhatikan di layar ya, tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita, atau Ibu bacakan aja kali Nak ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, perhatikan Nak ya, ada di layar depan Ibu tampilkan. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita ya, Ibu bacakan ya. Peserta didik dapat melakukan penjumlahan bilangan bulat dengan berbagai cara. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat melakukan pengurangan bilangan bulat dengan berbagai cara. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat penjumlahan bilangan operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang keempat, peserta didik dapat menerapkan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada permasalahan sehari-hari. Ini ya tujuan pembelajaran kita. Nah, setelah tujuan pembelajaran, Ibu akan tampilkan materi kita hari ini tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Perhatikan ada video Ibu tampilkan di depan ya. Perhatikan Nak ya. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat, khususnya mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tetapi sebelumnya kita akan mengenal lambang-lambang yang ada di bilangan bulat nih.
pada saat kalian SD, kalian itu kan sudah pernah belajar tentang bilangan asli, di mana bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kalian juga belajar bilangan caca. Bilangan caca itu bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ternyata kedua macam bilangan tersebut belum mampu untuk mencatat semua kejadian yang ada. Misalnya, untuk menuliskan suhu-suhu pada cuaca yang sangat dingin seperti di Jepang, puncak pegunungan Himalaya, di daerah kutub, yang suhunya sering atau bahkan selalu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, untuk keperluan tersebut akhirnya dipergunakan bilangan khusus yang disebut bilangan negatif. Nah, ini nanti akan kita pelajari di bilangan bulat. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk selalu 100%. Ada saatnya jadi orang tua, ada saatnya jadi anak juga. Perhatikan ya, di sini ada penyelam nih. Penyelam itu posisinya adalah 8 meter di bawah permukaan air laut. Sedangkan burung ini berada 8 meter di atas permukaan air laut. Jika dituliskan karena burung ini posisinya adalah 8 meter di atas permukaan laut, maka dilambangkan dengan positif 8 atau biasanya hanya ditulis 8 saja. Sedangkan penyelam ini karena posisi 8 meter di bawah permukaan laut, maka dilambangkan dengan minus 8. Nah, sekarang lihat termometer ini ya. Suhu sebuah kota di pagi hari adalah minus 5. Jadi di sini posisi awalnya. Kemudian suhu bertambah 25 derajat Celcius di siang hari. Maka dari minus 5 ini dia akan naik 25 derajat Celcius. Jadi dia akan berhenti di 20 derajat Celcius. Naik 25 ya. Kemudian turun 10 derajat Celcius di malam hari. Jadi dia turun 10 derajat Celcius. Berapa suhu kota tersebut di malam hari? Suhu kota itu di malam hari adalah 10 derajat Celcius, begitu. Contoh lagi ya. Susan naik 4 lantai ke toko buku. Dari 0 dia naik 4 lantai. Maka dia akan berhenti di lantai keempat. Kemudian dia turun 6 lantai ke food court. Jadi ini turun 6, maka dia akan berhenti di mana nih kalau 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di minus 2. Kemudian dia naik lagi 7 lantai ke kantornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kantornya ada di lantai 5. Ini penggunaan bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan belajar menggambar atau menunjukkan bilangan bulat pada garis bilangan. Ini membantu kalian dalam penjumlahan ataupun pengurangan nanti. Perhatikan, di sini ada garis bilangan, di mana bilangan-bilangan yang ada di sebelah kiri bilangan 0 adalah bilangan bulat negatif. Sedangkan bilangan-bilangan yang ada di sebelah kanan bilangan 0 adalah bilangan bulat positif. Nah, bilangan 0 sendiri disebut apa? Bilangan 0 sendiri disebut bilangan bulat tidak positif dan tidak negatif. Nah, perhatikan tabel berikut ya. Jika kalian punya uang 4.000 nih, kemudian kalian diberi tambahan uang 2.000. Uang kalian sekarang ada berapa? Ada 6.000. Nah, ilustrasi seperti ini kalau dibuat ke dalam bentuk kalimat matematika menjadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kenapa ditambah? Karena di sini ada tambahan uang. Kemudian, kalau dibuat ke dalam bentuk garis bilangan begini. Jadi dimulai dari 0 menuju ke kanan karena dia positif, maka dia ke kanan 4. Kemudian dari titik panahnya ini, dari ujung panahnya ini dia akan teruskan. Perhatikan ya. Di sini ada materi kita tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, pendekatannya bisa menggunakan dengan garis bilangan, kemudian juga bisa dengan pola bilangan, dan ada pendekatan muatan di situ nak ya. Tadi sudah ditampilkan ada video pembelajaran ya. Di situ ada garis bilangan, dimisalkan di sini ada hitung katanya 2 ditambah 3 ya. Di PowerPoint itu diperhatikan 2 ditambah 3
berarti kita bergeraknya ke sebelah ya. Dilihat dulu yang positif, berarti kita kalau positif ke sebelah kanan, kalau negatif kita bergeser ke sebelah kiri. Nah, di situ 2 ditambah 3 semuanya positif. Berarti kita bergesernya dari angka 0. Lihat ini ada mobil-mobilan di situ ya. Anggap aja mobil-mobilan berdiri di angka 0 ya. Dia 2 langkah. Dari 0 berarti ke angka 2. Dari angka 2 berarti dia menuju ke angka 5. 3 langkahnya. Karena dia semuanya positif berarti ke kanan. Sekarang perhatikan lagi ya. Di sini ada soal lagi di situ. Hitung 2 dikurang min ya. Dikurang min 3. Nah, sini ada 2, ada min 3. Berarti kita lihat ada yang ke kanan nanti ya. 0 ke berarti 2. 0 1 2. Berhenti di angka 2. Kemudian dari angka 2 minus 3 berarti 2 min 3. Ya, kalau istilahnya 2 min 3 berarti tanda, ingat lagi kalian, yang namanya tanda kalau ada tanda negatif dengan negatif maka sama dengan positif. Ya, ingat lagi. Kalau misalnya positif dengan positif jadi positif kalau tandanya sama. Kemudian negatif dengan positif jadi negatif. Positif dengan negatif jadi negatif. Berarti itu kita jumlah jadi sama dengan 5. Paham kan? Paham ya. Materi kita hari ini tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Kalau sudah paham ya Ibu, ini ada pertanyaan pematik dulu nak ya. Ada pertanyaan pematik di sini ya. Ibu misal ya, pertanyaan pematiknya 2 ditambah berapakah 2 ditambah 3? Berapa Piana? 5. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Lagi 6 ditambah 4 berapa? 10. Nah, ada lagi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu tanya ya. Pertanyaan pematiknya ya. Ibu tanya, siapa tadi yang bisa? Kira-kira contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Fiona lagi? Iya. Menghitung perubahan suhu dari pagi ke malam, menghitung selisih ketinggian gunung dan lembah, mencatat skor permainan, atau menghitung untung dan rugi dalam jual beli. Iya ya. Apalagi namanya menghitung untung jual rugi dalam menghitung untung dan rugi saat kita jual beli ya. Biasanya kita pakai ya untuk kehidupan sehari-hari. Bilangan bulat ini sangat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misal kalian belanja ke warung, tadi sudah ada di video ya. Misalnya kalian punya uang berapa, harga misalnya gula 14.000, sedangkan uang kalian misalnya 15.000, kembaliannya berapa? 1.000 ya. Itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari ya. Sudah paham belum? Paham? Materi kita ini tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Sekarang Ibu akan berarti tadi Ibu sudah menanyakan pertanyaan pemantik pada kalian ya. Sekarang kita lanjut untuk pembentukan kelompok. Nah ya, kelompoknya di sini nanti ada cara dari Ibu kelompoknya. Ibu di sini ada soal. Ada 5 soal ya yang kalian harus jawab. Soalnya nanti Ibu bagikan. Soal ini kalian jawab, Ibu nilai dan dikumpul, kemudian sudah Ibu nilai. Nanti yang jawab 5 soal benar kelompok 1, yang 4 benar kelompok 2, yang 3 benar kelompok 3. Ibu bagikan ya soalnya ya. Soalnya ya, dijawab soalnya ya. Nama kelasnya buat. Nah, kerjakan ya. Soalnya kerjakan.
Kalau sudah nanti Ibu periksa. Sudah belum? Sudah selesai belum? Soalnya bisa nggak? Bisa? Mudah ya?
berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kumpulkan LKPD-nya. Kelompok 1. Kelompok 2. Mana? Kelompok 3 kumpul dulu LKPD-nya. Ya. Nah, LKPD-nya sudah dikumpul. Itu tadi ya pemaparan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Kelompok 3 LKPD-nya ini bagus semua ya. Dari itu kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk sekarang presentasinya sudah selesai ya. Untuk menyemangati kita lagi, kita ice breaking lagi ya, ice breaking lagi ya. Maju ke depan lagi ice breaking kita ya. Kita belajar lagi. Baik, presentasinya ya. Baris baris dua-dua. Dengarkan apa-apa dari ibu ya presentasinya. Speakingnya. Dua kali. Nah, duduk. Duduk, agak jauh dikit. Duduk, Pak. Duduk ya. Dengarkan apa-apa dari ibu ya, speakingnya. Konsentrasi.
pembelajaran ya. Kemudian sudah ada juga yang namanya PowerPoint, kemudian sudah melakukan menjawab soal-soal bersama kelompok kalian ya. Sekarang ya Ibu akan menanyakan kira-kira apa kesimpulan yang kita dapat dari pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa kesimpulannya? Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung selisih, ketinggian, perubahan suhu, kedalaman laut maupun Ya. Jadi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu sangat kita gunakan atau kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi sudah kita bahas ya, berkelompok. Di situ ada menghitung yang namanya selisih ketinggian ya di permukaan laut. Kemudian juga ada kita tadi sudah ada yang namanya perubahan suhu ya. Kemudian juga ada yang namanya skor permainan. Ada lagi nggak kira-kira kesimpulannya? Apa lagi? Apa? penjumlahan bilangan bulat dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain menggunakan garis bilangan, membantu memahami arah penjumlahan bilangan dan pengurangan ketinggian. Ya. Jadi penjumlahan bilangan bulat juga bisa kita sajikan dengan menggunakan garis bilangan. Ya, penjumlahannya kalau dia misalnya nilainya positif, dia garis bilangannya ke arah kanan. Kalau negatif, nilainya dia garis bilangannya digambarkan di sebelah kiri. Ada lagi nggak, Nak? Ibu, apa? Pengurangan bilangan bulat dapat diubah menjadi penjumlahan dengan menambahkan lakukan bilangan. Misalnya A min B sama dengan A ditambah min B. Ya, bisa juga ya. Pengurangan bilangan bulat dapat ya diubah menjadi penjumlahan dengan mengubah tanda. Yang kata Ibu tadi, kalau dia negatif dengan negatif, tandanya jadi positif. Kalau positif dengan positif jadi positif. Negatif dengan positif jadi negatif. Kemudian positif dengan negatif jadi negatif. Atau bisa juga kalian menggunakan ada nanti sifat-sifat operasi bilangan bulat. Nanti kita ketemunya di materi kita berikutnya ya. Ya, benar semua ya kesimpulannya. Sekarang Ibu simpulkan ya. Dari 3 kelompok tadi maka akan Ibu simpulkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Benar semua kesimpulannya Ibu simpulkan. Jadi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dapat kita lakukan dengan berbagai cara ya. Bisa juga kita gunakan dalam menggunakan yang namanya alat bantu, yaitu garis bilangan. Kemudian juga bisa kita gunakan yang namanya aturan tanda. Ya, kita gunakan aturan tanda atau bisa menggunakan yang namanya sifat-sifat operasi daripada bilangan bulat. Nanti ketemu kita di materi kita berikutnya ya. Nah, oke, materi hari ini sudah selesai kita bahas ya. Untuk memperdalam materi ini, Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah ya. Ibu akan bagikan soal, kalian kerjakan di rumah PR-nya ya. Ibu bagikan dulu soalnya untuk tugas di rumahnya, biar kalian belajar di rumah sebelum kita masuk materi kita minggu depan. Ini soalnya, kerjakan di rumah ya. Kerjakan di rumah. Tugasnya ini dibuat di rumah, minggu depan dikumpul. Kurang ya? Pas. Nah, itu ada 5 soal ya untuk kalian kerjakan di rumah. PR-nya minggu depan ya dikumpul. Sudah? Untuk materi minggu depan ya,
Kita lanjutkan materi kita berikutnya tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya, kalian pelajari di rumah materi tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya. Nah, PR sudah Ibu berikan, pelajaran berikutnya sudah Ibu sampaikan. Ya. Kemudian kita sebelum kita akhiri, mari kita refleksi terlebih dahulu. Ya, refleksi sejenak. Ibu akan menanyakan bagaimana perasaan kalian belajar, ya, perasaan kalian setelah kita belajar hari ini. Nanti Ibu tanyakan ya, bagaimana perasaan kalian. Kalau kata Ibu bagaimana perasaannya, kalian tunjukkan ya perasaan kalian bagaimana tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, sekarang kalian tunjukkan refleksinya bagaimana perasaan kalian setelah belajar materi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Coba tunjukkan emojinya. Mana? Emojinya bagus semua ini. Ada yang senyum, ada yang happy semua kayaknya ya. Ada lagi nggak? Ada nggak yang tertekan hari ini? Emojinya. Mana? Bingung. Ada yang bingung? Oh, tidak ada semuanya berarti ya. Senang semua ya? Ya. Tidak ada yang terbebani berarti? Tidak ada kan? Oke, berarti ya pembelajaran kita hari ini berarti sangat menyenangkan ya pembelajarannya. Oke anak-anak, waktunya belajar kita sudah selesai ya, sudah habis ya. Terima kasih. Belajar di rumah, kerjakan PR-nya dengan baik ya. Kemudian sebelum kita tutup, Ibu tutup, kita berdoa dulu nak ya. Kita berdoa terlebih dahulu.